pertanyaan paling mendasar, apa hukum sihir, dukun, santet, guna-guna, pelet, ramal, apa hukumnya? Maka jawabannya adalah hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. Haram itu apa artinya? Manaha anhu syari' amr nahyan jaziman ustuhiqqa bil adzabi fa'iluhu 'amdan mutlaqa. Larangan yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala, diancam dengan siksa bagi siapa yang melakukannya dengan sengaja secara mutlak. Itu haram artinya. Dilarang dengan keras oleh Allah Subhanahu wa taala, diancam dengan siksa bagi siapa yang melakukannya dengan sengaja. Baik. Kalau seandainya ada orang bertanya, apa dalilmu? Haram-haram apa dalilmu? Saya ini belajar kebal, ya, ini nenek moyang saya yang ngajarin. Apa dalilmu haram? Saya ini bisa terlihat dari 3 tempat dalam satu waktu. Saya ceramah sekarang di Gunung Kidul, nanti saya ceramah di Banjarmasin, satu lagi saya kelihatan di Jakarta. 3 tempat sekaligus. Saya ini belajar ilmu begini. Apa dalilmu? Maka otomatis kalau ditanya dalil, kita ambil dari mana? Al-Quran. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. 2 malaikat yang diutus oleh Allah, Harut dan Marut, untuk mengajari ilmu sihir kepada manusia. Setiap kali seorang manusia belajar kepada 2 malaikat tersebut, mereka mengatakan, innama nahnu fitnah, kami ini ujian. Jangan kalian belajar ilmu sihir, jangan kalian kafir. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu sihir menyebabkan kekafiran, maka hukumnya haram. Itu dalil pertama. Dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 77 bahwa ilmu sihir haram. Allah berfirman, wala yuflihus sahiru haitsu ata wala yuflihus sahirun, dan para tukang sihir tidak akan pernah beruntung. Ini perhatikan, Bapak Ibu saudara-saudari, yakini baik-baik, sihir jenis apapun, dukun jenis apapun, sihir berarti mengeluarkan hal kekuatan luar biasa dibantu oleh jin. Dukun berarti mengobati dengan mantra-mantra dan juga tulisan-tulisan rajah-rajah yang akan saya perlihatkan nanti kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahwa ini semua tidak akan pernah mendatangkan keuntungan. Pernah sebuah kejadian bagaimana yang diceritakan oleh Ustadz Abu Hurmaisah hafizahullah taala, bahwasanya saya pernah kajian di hadapan para tenaga kerja wanita. Para tenaga kerja wanita di Arab Saudi, waktu itu mereka di penampungan, kemudian saya pengajiannya tentang tauhid. Kemudian di tengah-tengah kajian ada ibu-ibu yang teriak, Ustadz cukup, Ustadz cukup. Bu, kalau ingin bertanya sebentar, saya lanjutkan dulu kajiannya. Waktu bertanya belum selesai. Tidak, Ustadz cukup. Pipi saya panas, perut saya panas. Saya langsung terka ibu tersebut. Mohon maaf Bu, ibu pakai susuk? Iya Ustaz. Berapa pakai susuk? 8 Ustaz. Kenapa? Di sini 4 pipi, di sini 4, berarti 8. Apa yang ibu rasakan? Semuanya panas Ustaz. Lihat, benar firman Allah, wala yuflihus sahirun. Orang yang pakai sihir, dukun, santet, guna-guna, pelet tidak akan pernah beruntung. Yang ada buntung, yang ada malang, rugi. Saya pernah juga di Jakarta ngeruqyah orang, adik teman perempuan. Kenapa diruqyah? Ceritanya beliau itu tabrakan, kemudian kakinya yang betis belah. Otomatis sangat sakit.
Lalu dia pergi ke orang pintar menurut orang bodoh. Untuk apa pergi? Ingin menghilangkan rasa sakit. Akhirnya apa yang terjadi? Hilang rasa sakitnya. Ingat ayat Yunus 77. Wala yuflihus sahirun. Sihir tidak akan pernah beruntung, tidak akan pernah mendatangkan kebahagiaan. Apa yang terjadi? Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, hilang sakitnya. Oke, hilang sakitnya. Datang sakit yang lebih parah. Setiap kali berdiri menghadap kiblat, ingin sholat, takbiratul ihram, Allahu Akbar, tidak bisa membaca Al-Fatihah walau satu huruf pun. Ini penyakit lebih parah. Dan anehnya, kalau seandainya ini saya coba, silahkan Mbak wudu kemudian sholat, nggak bisa Ustaz, lupa. Ketika di luar sholat dia suruh duduk biasa baca Al-Fatihah bisa. Wallahi demi Allah ini kejadian. Habis itu diruqyah, masuk beliau di dalam kamar ditemani oleh istri saya di luar kamar. Kemudian diruqyah, ketika saya membaca surah Al-Baqarah sampai selesai, di tengah-tengah surah Al-Baqarah ada ayat kursi. Di akhir surah Al-Baqarah ada 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Maka dia muntah-muntah. Saya tidak tahu, istri saya yang cerita. Muntah-muntah. Kemudian setelah ruqyah, sang yang diruqyah bertanya kepada istri saya, apakah kamu melihat tadi yang keluar dari perut saya? Kata dia, saya nggak lihat. Yang keluar seperti tikus. Ini yang dimasukkan oleh orang pintar menurut orang bodoh tadi, sehingga hilang rasa sakitnya. Maka ingat baik-baik ibu-ibu, kalau Anda sakit, Anda miskin, Anda banyak masalah, ilallahi talja'un, hanya kepada Allah kita minta, jangan kepada makhluk, apalagi tukang sihir, dukun. Hanya kepada Allah, karena mereka kata Allah, wala yuflihus sahirun. Para tukang sihir tidak akan pernah mendatangkan keberuntungan, yang ada kebuntungan, kemalangan, kerugian. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Baik, itu 2 dalil cukup dari Al-Quran. Sebenarnya masih banyak dalil yang lain. Dalil yang ketiga dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhi oleh kalian. Ijtanibu itu artinya jadikan dirimu di sebuah tempat dan 7 dosa yang membinasakan ini di tempat yang lain. Harus jauh. Apa itu? 1, asyirku billah, mensyirikkan Allah. Yang kedua, as-sihr. Di sini letak pentingnya, perhatikan. Sihir termasuk kesyirikan. Nanti saya akan jelaskan kenapa sihir termasuk kesyirikan. Sihir termasuk kesyirikan. Tetapi kenapa disebutkan secara tersendiri oleh Rasulullah SAW? Dosa yang pertama yang membinasakan dari 7 dosa, syirik kepada Allah. Yang kedua, sihir. Padahal sihir termasuk kesyirikan. Karena saking beratnya dosa sihir, dukun dan ramalan. Lihat lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau ditanya tentang nusrah. Nah, ini banyak terjadi di masyarakat. Nusrah, apa itu nusrah? Saya beri contoh. Ada fulan disihir oleh orang lain. Ya, agar sembuh maka didatangkan dukun yang lain, sehingga mengusir sihir yang ada pada tubuhnya. Gampangannya begini, ini sihir di dalamnya ada jin, pangkatnya letkol. Lalu ada dukun yang membawa jin, pangkatnya jenderal. Datanglah dukun ini, keluar jin yang letkol, keluar, kalah sama jenderal. Tetapi dia lebih parah. Apa yang terjadi? Dia akan mencari hal-hal yang membinasakan orang tersebut. Kelihatan sembuh. Dan ini yang sering terjadi di masyarakat. Oh, kalau pergi ke sana sembuh kok.
Tetapi ternyata ada yang lebih parah, yaitu dia tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembuh kelihatannya, sembuh dari penyakit, sembuh kelihatannya. Dan ini pernah kejadian, Bapak Ibu saudara-saudari, dan sihir itu bisa lintas benua. Saya pernah punya teman di kota Madinah, bayangkan di kota suci. Teman satu kampus, dan beliau dari Surinam. Surinam bahasa mereka nasional bahasa Jawa. Teman saya ini ganteng orangnya. Kemudian banyak perempuan-perempuan yang suka. Karena banyak perempuan yang suka, tapi otomatis teman saya ini hanya memilih satu perempuan. Yang lain pada sakit hati. Cinta ditolak, dukun bertindak. Ini perempuan-perempuan yang sakit hati ngirim dukun dari Surinam lintas benua ke Madinah. Dan ini kejadian nyata. Apa buktinya? Buktinya, suatu saat beliau masuk ke Masjid Nabawi. Ketika azan di Masjid Nabawi, beliau lari ketakutan. Lihat, karena pengaruh sihir yang didapatkan oleh orang tersebut. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah bahayanya sihir. Membuat orang yang asalnya kena sihir kemudian diobati dengan sihir yang lain, maka dia akan mendapatkan keburukan yang lebih parah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, hiya min amali syaitan. Sihir termasuk dari perbuatan setan. Ya, perhatikan, sihir, dukun, santet, guna-guna, pelet, ramalan, termasuk perbuatan syaitan. Nah, itu beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam.